sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
Shalom Jemaat GI Ho Im Tong yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa Rabu. Biarlah kiranya kita semua dapat dikuatkan dan kita bisa menikmati Tuhan melalui pujian yang kita nyanyikan. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, serta kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Sebelum kita lebih jauh menikmati hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, sehingga kita siap untuk menyembah Dia, menikmati kasih-Nya yang indah melalui kebaktian doa Rabu. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Doa teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-146 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah kita bersyukur karena Tuhan menjadi penolong dan pengharapan dalam hidup kita. Dialah Allah yang setia dan termulia dalam hidup kita. Dengan apakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan, selain kita senantiasa bersyukur kepada Dia? Mari kita nyanyikan pujian, dengan apakah kan ku balas. Dia adalah Allah yang setia dan mulia dalam hidup kita. Kasih-Nya besar memulihkan hidup kita. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dialah harapan dalam hidup kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah kita bisa membalasnya? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Mari katakan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Sama-sama kita katakan, dengan apakah akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu.
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan selamanya Tuhan. Selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita? Selain kita bisa mengucap syukur kepada Dia. Saat ini saya beri kesempatan untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sedangkan kita berdoa dengan buka suara. Kita menaikkan rasa syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tidak ada kata selain ungkapan syukur, terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan nyata di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Bahkan ketika Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh sama-sama mengikuti kebaktian doa Rabu, walaupun masih dengan online streaming. Tapi kami bersyukur, biarlah Tuhan di dalam kebaktian doa Rabu hari ini Tuhan, kami rindu, kami menikmati kasih Tuhan. Kami rindu, kami disapa oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan agar kami dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Tempat harapan kami, tempat sandaran kami, tempat kekuatan kami. Kami bersyukur setiap penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan terus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami tahu di masa-masa seperti sekarang ini, mungkin kami sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kami melihat perjalanan hidup kami, sampai hari ini, bahkan detik ini Tuhan, Tuhan boleh tetap menjagai kami. Tuhan boleh memelihara kami. Untuk itu biarlah kami Tuhan, boleh tetap menaikkan rasa syukur kami. Kami mau belajar untuk tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Karena kami rindu agar kami boleh dipulihkan. Kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh kuat lagi menjalani kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah dalam hidup ini, kita belajar untuk menyerahkan segala hal yang terjadi kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, Ku berserah pada Yesus. Katakan, ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah Tuhan. Aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah.
berserah pada Yesus dengan hati yang kita mau tinggalkan semua demi Yesus. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Kita mau menyerahkan kehidupan kita dengan segenap jiwa kita. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku dan Dia sungguh milikku. Aku berserah Tuhan. Yes, kami berserah Tuhan kepadamu. Aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Kita mau belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita hari ini. Silakan kita semua mengambil tempat yang nyaman agar kita bisa fokus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, kita tidak pernah berhenti berdoa untuk bencana pandemik virus COVID-19 yang masih terus dihadapi oleh setiap negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Kita tahu pandemik ini mengakibatkan terganggunya semua aktivitas, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa agar Tuhan segera memulihkan kondisi dunia kita ini. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada para pemimpin yang ada untuk dapat mengatasi setiap akibat ataupun masalah yang ditimbulkan dari virus ini. Mari kita berdoa dengan membuka suara kita. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan buat bencana pandemik virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan izinkan ini semua terjadi di dalam dunia ini, Tuhan punya maksud dan rencana. Biarlah Tuhan Engkau yang membuat kami mengerti, membuat kami bersabar, membuat kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami terus juga Tuhan berdoa menyerahkan buat para pemimpin kami, para pemimpin yang ada di dalam dunia ini, baik di Indonesia, di luar negeri. Kami mohon biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengatasi setiap masalah, setiap pergumulan dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memulihkan keadaan dunia ini dari virus yang ada. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa secara khusus untuk keadaan Indonesia, untuk keadaan pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada bulan Desember. Kita berdoa agar pilkada yang dilakukan secara serentak dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan kondusif. Dan kita juga berdoa agar pilkada tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa menyerahkan buat Indonesia Tuhan, di mana saat ini sedang di dalam mempersiapkan pilkada serentak yang akan dilakukan di bulan Desember. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan memberikan kedamaian, memberikan ketertiban,
memberikan Indonesia di dalam kondisi yang kondusif, aman, tentram Tuhan. Bahkan Tuhan, kalaupun di dalam masa-masa seperti ini kami berdoa agar pilkada ini tidak menjadi satu klaster penyebaran virus terbaru. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalam pilkada ini ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap orang-orang yang akan melakukan pilkada ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat bangsa kami Indonesia, terkhususnya buat acara pilkada ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita juga tidak lupa untuk selalu berdoa bagi tenaga medis dan para relawan yang saat ini tengah berjuang merawat setiap pasien yang positif terkena virus corona. Kita berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan sukacita, perlindungan, serta kekuatan kepada para tenaga medis dan para relawan. Kita juga berdoa untuk setiap pasien yang juga dirawat, agar mereka semua cepat dipulihkan sehingga mereka bisa melakukan kembali aktivitas mereka. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan buat para tim medis, para relawan yang memberikan hidup mereka Tuhan untuk melayani para pasien yang ada. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan berikan mereka sukacita di dalam mengerjakan profesi mereka ini. Biarlah Tuhan memberikan hatinya Tuhan kepada setiap mereka mau merawat setiap pasien yang ada dengan penuh kesabaran Tuhan. Dan kalau mereka mulai kelelahan, Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk mereka boleh merawat setiap pasien yang ada. Tuhan boleh lindungi mereka dari virus ini. Dan kalau kami dapati banyak tenaga-tenaga medis yang sudah mulai terpapar, kami mohon biarlah Tuhan juga yang memulihkan. Dan setiap orang-orang yang bergumul di dalam sakit virus ini, virus corona ini Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan berikan juga mereka sukacita di dalam menjalankan setiap perawatan yang ada. Mereka boleh tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Mereka boleh tetap terus setia mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan Tuhan boleh pulihkan keadaan mereka, kondisi kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan buat tenaga medis, para relawan, dan para pasien virus COVID-19 ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya pada Yesus kita berserah, sebab Dia menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Yesus, padamu ku berseru. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Yang selanjutnya kita mau berdoa untuk gereja kita GI Ho Im Tong. Kita berdoa agar gereja kita tetap menjalankan tugas dan panggilannya menjadi garam dan terang bagi setiap jemaat yang ada. Secara khusus kita berdoa untuk bulan keluarga di bulan Oktober ini. Agar setiap kegiatan maupun webinar yang dilakukan dari pusat hingga lokasi dapat membangun relasi di dalam keluarga, dan terlebih lagi agar keluarga di dalam gereja GI Ho Im Tong semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa
buat gereja kita GI Ho Im Tong. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan buat gereja kami GI Ho Im Tong ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, biarlah gereja kami Tuhan boleh tetap terus menjalankan tugas dan panggilannya, menjadi garam dan terang Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada. Terkhusus Tuhan di bulan Oktober ini, kami merayakan satu acara bulan keluarga. Kami rindu Tuhan, agar setiap acara kegiatan yang dilakukan mulai dari pusat hingga lokasi ya Tuhan, boleh membawa setiap keluarga semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan biarlah mungkin kalau ada relasi di dalam keluarga dari jemaat GI Ho Im Tong yang mungkin saja Tuhan mulai rapuh, kami mohon dengan belas kasihan Tuhan boleh memulihkan relasinya Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu boleh hadir di tengah-tengah keluarga dari jemaat Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat para hamba Tuhan, dari para pendeta, penginjil, majelis, penatua, diaken, dan seluruh aktivis. Biarlah mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat buat jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, mari kita berdoa untuk relasi kita di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau saat ini kita sedang mengikuti kebaktian ini bersama keluarga kita, mari kita saling bergandengan tangan untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga kita. Mungkin para ayah sedang bergumul dengan pekerjaan yang tidak mudah dijalani di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Para ibu juga bergumul harus mengurus rumah tangga dan juga mendampingi anak-anak untuk belajar online. Dan para anak juga sedang bergumul untuk belajar online. Inilah saatnya, Bapak Ibu Saudara, saatnya para anggota keluarga untuk saling mendukung satu sama lain, memberikan kekuatan serta perhatian kepada anggota keluarga yang lain. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa menyerahkan buat keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengikuti kebaktian online ini. Mungkin ada banyak pergumulan yang terjadi di dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan. Ayah yang sibuk bekerja dan tidak mudah bekerja di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Para ibu juga sibuk mengurus rumah tangga dan mengawasi anak-anak belajar online. Dan para anak juga Tuhan, juga sedang di dalam pergumulan mengikuti HBL di rumah mereka. Tuhan, Tuhan biarkan mereka semuanya saat ini boleh berdoa satu sama lain, memberikan kekuatan, memberikan caring mereka, perhatian mereka di dalam keluarga. Tuhan berkati mereka. Untuk kita yang saat ini sedang tidak bersama-sama di dalam keluarga, kita bisa berdoa buat anggota keluarga kita masing-masing. Kalau kita tahu ada pergumulan yang dihadapi oleh keluarga kita, kita dukung mereka semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang jauh dari keluarga. Tapi kami tahu ada pergumulan yang terjadi di dalam keluarga kami. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang dihadapi. Kami tahu kami mungkin rindu Tuhan dengan keluarga kami yang jauh daripada kami. Kami rindu kami bersama-sama, tapi karena keadaan seperti ini membuat kami tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan keadaan keluarga kami. Kalau Tuhan dapati ada pergumulan di sana, Tuhan berikan sukacita kepada setiap kami dan keluarga kami semuanya ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap jemaat atau rekan-rekan yang kita tahu sedang dalam pergumulan sakit penyakit, kesulitan ekonomi, relasi di dalam keluarga, dan mungkin pergumulan lain yang kita ketahui. Kita bawa mereka semua di dalam doa. Kita bisa sebut nama mereka di dalam dan pergumulan mereka. Kita berdoa agar Tuhan memberi mereka kekuatan dan memulihkan serta sukacita untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mari kita berdoa buat rekan-rekan kita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan buat rekan-rekan kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam sakit penyakit yang ada. Mungkin sakit penyakit yang ada saat ini membuat mereka kesulitan Tuhan. Bahkan mereka sulit juga untuk kontrol ke rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan sukacita kepada mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan. Begitupun juga setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam kondisi perekonomian yang ada. Mungkin ada yang harus dirumahkan, ada yang di PHK Tuhan, dan berbagai macam pergumulan yang lain. Diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan yang melawat keadaan mereka. Tuhan memberikan mereka satu kepastian bahwa Tuhan selalu bersama-sama mereka. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketujuh, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau katakan hal yang menjadi pergumulan kita, yang mungkin saja sulit untuk kita ceritakan kepada orang lain. Saat ini kita bisa datang kepada Tuhan, karena Tuhan mau mendengarkan setiap pergumulan kita. Dan Dia juga berjanji untuk memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami bawa kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai tepat dengan waktu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau yang mampukan kami, berikan kami kesabaran untuk menantikan setiap jawaban dari doa-doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada adalah berkat Allah bagi keluarga kita. Dan dasar firman Tuhan terambil dari Mazmur 127. Mazmur 127 saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh baca bersama-sama dengan saya di rumah. Mazmur 127. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita anugerah dan kekuatan supaya kita bisa menyimpan firman Tuhan dalam hati pikiran kita, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita kembali masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk perenungan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan mengisi dan menguasai hati pikiran kami, memberikan kami hikmat yang cukup, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk mendengarkan dengan sungguh, dan kami diberikan kemampuan untuk mengerti akan firman Tuhan, secara khusus boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, terutama pada saat ini, pada saat yang tidak mudah seperti ini. Kuasai hati pikiran kami, kuasai dan urapi hati pikiran hamba-Mu. Kiranya dalam kelemahan keterbatasan hamba-Mu, Tuhan sudi untuk memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat dari Tuhan untuk kami semua. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perkenankan saya untuk memulai perenungan pada saat ini dengan satu kata, yaitu kecewa. Pernahkah kita merasa kecewa? Saya rasa kita semua pernah merasa kecewa. Kecewa adalah sebuah bentuk emosi yang kita rasakan akibat mungkin ada satu situasi yang terjadi di luar harapan kita. Atau kita kecewa karena usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak memberikan hasil seperti yang kita harapkan. Kita mungkin juga kecewa karena ada orang yang tidak kita duga melakukan tindakan yang menyakitkan hati pikiran kita. Tapi pernahkah kita juga merasakan kecewa terhadap diri kita sendiri ketika kita menemukan atau mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita? Kegagalan yang tentunya di luar rencana dan pemikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara, termasuk pada saat ini di tengah pandemik yang masih berlangsung, bukankah banyak dari kita yang mengalami kekecewaan bertubi-tubi, terus-menerus? Situasi serasa tidak berada di pihak kita. Usaha kita terasa tidak memberikan hasil. Keluarga kita berada dalam keadaan yang sulit. Dan kita kecewa. Karena kita bukan hanya berhadapan dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita juga kecewa karena kita disadarkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari.
ketika usaha kita terasa mentok, dan kita tidak mampu melakukan apa-apa, kita kecewa pada waktu kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita terbatas dalam berpikir, kita terbatas dalam bertindak, kita terbatas dalam kemampuan kita, dan kita terbatas dalam banyak sekali hal. Ini adalah situasi di mana kekecewaan dan keterbatasan kembali mengingatkan kita bahwa manusia tidak cukup hidup dengan usaha dirinya sendiri. Kita manusia butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang akan kita renungkan pada sore hari ini adalah, mungkinkah kita mendapatkan berkat Tuhan bahkan dalam situasi sulit yang seperti ini? Bagaimanakah kita bisa mendapatkan berkat Tuhan dalam situasi sulit yang seperti ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang kita renungkan pada saat ini yang tadi barusan kita baca adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Salomo. Manusia yang tercatat paling kaya, memiliki segalanya, manusia yang paling pandai, yang paling berhikmat dalam hidup. Dan dengan mudah kita bisa berpikir, Salomo itu kurang apa? Apa yang Salomo tidak punya? Apa yang Salomo tidak bisa? Sepertinya semua dia ada dan dia bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru dalam lagu yang ditulis oleh Salomo di dalam Mazmur 127 ini, lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju rumah Tuhan di Yerusalem. Lagu ini dengan jelas menyatakan kesadaran seorang Salomo akan keterbatasannya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Dua kali kata kalau bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak hadir, kalau Tuhan tidak terlibat, kalau Tuhan tidak campur tangan dan bekerja, maka apa yang dilakukan oleh manusia akan menjadi sia-sia. Tidak ada nilai, tidak berhasil, tidak memuaskan, dan hanya sementara saja. 3 kali kata sia-sia diulangi Bapak Ibu Saudara. Sia-sia usaha orang membangun, sia-sia usaha pengawal berjaga-jaga, sia-sia bangun pagi dan duduk sampai malam dan makan roti hasil susah payah. Tenaga sia-sia, pikiran sia-sia, waktu sia-sia, pemikiran sia-sia, semuanya sia-sia. Dan di bagian lain firman Tuhan, kita bisa lihat juga di dalam pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Ketika dipercaya, Salomo juga menyatakan bukan saja keterbatasannya tetapi keluhannya. Dia sudah berusaha dalam banyak sekali hal. Tetapi di dalam pengkhotbah dikatakan semuanya adalah sia-sia. Semua sementara. Sekejap saja. Sekejap datang, sekejap pergi. Sekejap ada, sekejap hilang. Dan salah satu pernyataan yang paling tajam dan pahit ketika di dalam pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua Salomo mengatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi kalau orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan
penderitaan yang pahit. Sudah bekerja keras Bapak Ibu Saudara. Sudah punya segalanya. Sudah mencapai satu prestasi yang mungkin luar biasa. Tetapi tidak mendapatkan kemampuan dan kesempatan untuk menikmati. Bahkan hasilnya dinikmati oleh orang lain. Sia-sia dan pahit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah di sini. Berita utama baik dalam Mazmur maupun dalam pengkhotbah bukanlah mengenai kesia-siaan. Firman Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam pesimisme dan ketidakberdayaan. Tetapi di sisi lain firman Tuhan juga tidak menginginkan kita untuk hidup pasif. Firman Tuhan ingin kita hidup sebagai anak Tuhan yang aktif. Tetapi mempunyai cara pandang dan sikap hidup yang benar sebagai anak Tuhan. Kebenaran utama yang harus kita pelajari dan renungkan di dalam Mazmur 127 ini Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan memberi, God gives, dan Tuhan campur tangan, God participate. Tuhan memberi karena kita percaya Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dari Tuhanlah asal segala sesuatu. Tuhanlah satu-satunya yang memberikan hidup, memberikan hikmat, memberikan berkat, memberikan hasil, memberikan keuntungan, dan memberikan kenikmatan. Dan Tuhan bukan cuma memberi dan meninggalkan. Tetapi kita juga percaya kepada Tuhan yang campur tangan dalam semua event yang ada di langit, bumi, dan seisinya, termasuk kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu manusia berusaha sendiri dengan pemikiran sendiri, dengan kekuatan sendiri, maka manusia tidak pasti akan sampai pada batas, pada satu titik di mana manusia diperhadapkan pada satu pengakuan bahwa saya tidak bisa melakukan lebih lagi. Saya tidak bisa melangkah lebih lanjut lagi. Saya sudah sampai batasnya. Batas itu tidak bisa ditembus. Tetapi pada waktu Tuhan masuk dan campur tangan di dalam setiap usaha manusia, maka batas itu bisa ditembus melampaui kemampuan manusia. Hanya Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak boleh lupa bahwa campur tangan Tuhan akan sangat tergantung apakah hal itu kudus, apakah hal itu berkenan kepada Tuhan, atau hal itu mengandung dosa. Karena Tuhan tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang melanggar kekudusan, ketetapan, dan kehendak Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan berkuasa merubah segala sesuatu. Saya teringat Bapak Ibu Saudara di dalam Kejadian, kisah kehidupan Yakub. Yakub yang berusaha dengan segala macam cara, dengan segala macam tipu muslihat untuk mendapatkan, mengklaim berkat Tuhan, untuk mencapai kehidupan lebih baik. Pada akhirnya di tepi sungai Yabok dia harus mendapati satu kenyataan ketika dia bertekuk lutut dan memohon, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Yakub tahu, tanpa campur tangan Tuhan, dia tidak bisa melangkah lagi. Semua usaha yang dia lakukan sia-sia adanya. Saya juga teringat Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Yusuf. Kita tahu bagaimana kuasa Tuhan ketika Tuhan ikut campur terlibat dalam cerita kehidupan Yusuf, maka Tuhan merubah rencana jahat saudara-saudara Yusuf untuk membuang Yusuf. Tuhan rubah rencana jahat itu menjadi rencana keselamatan
keluarga. Di sini kita belajar bahwa Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu dan tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan campur tangan dalam pembangunan rumah, maka Tuhan akan memberikan rumah itu kehidupan, berkat kehidupan dari Tuhan yang akan merubah bangunan rumah, house itu menjadi home. Di mana ada kekeluargaan, ada kehangatan, ada keterikatan, ada kasih, ada kerinduan, ada ketergantungan. Setiap orang yang pulang dari kesibukan bisa pulang ke rumah itu, beristirahat dari semua kelelahan dan mendapatkan pembaharuan. Bangunan bisa rusak dan hancur, tetapi kehidupan akan bertahan dari generasi ke generasi. Waktu Tuhan campur tangan dalam penjagaan kota, maka Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan akan turut menjaga dan melindungi lebih dari yang manusia mampu lakukan dan manusia mampu untuk berjaga-jaga. Waktu Tuhan campur tangan dalam usaha pekerjaan manusia, maka Tuhan akan memberikan kepuasan dan kenikmatan yang kita bisa syukuri dengan penuh sukacita. Tuhanlah yang akan bekerja memberikan buah dan melipat gandakan hasil kerja kita. Dan Tuhan akan menjamah hasil kerja kita. Makanan kita akan terasa nikmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita yakin pada kebenaran ini, bahwa Tuhan memberi dan Tuhan campur tangan, maka kita tidak punya pilihan lain selain tugas manusia adalah menselaraskan, meluruskan, menyesuaikan diri manusia, cara manusia, hidup manusia dengan Tuhan. Menyesuaikan diri kita, cara kita, hidup kita dengan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Menselaraskan hidup kita dengan Tuhan artinya berpegang pada perintah Tuhan dan meyakini bahwa campur tangan Tuhan, hanya kalau Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi, prinsip utama Mazmur ini dalam semua usaha yang kita lakukan adalah God gives, we receive. Tuhan memberi, kita menerima. We align, God participate. Kita selaras dan Tuhan campur tangan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya waktu hidup kita selaras dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak, rencana, dan keinginan Tuhan, maka persis di bagian tengah dari Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintai Tuhan pada waktu orang itu tidur. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, manusia bukan hidup dari hasil usahanya, tetapi dari pemberian Tuhan. Dari karya Tuhan. Itu sebabnya pemberian dan karya Tuhan
disebut berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan saja karena manusia tidak layak, tetapi juga karena manusia tidak mampu mendapatkan semua yang Tuhan berikan dengan semata-mata usaha manusia. Orang yang bisa tidur adalah orang yang menerima pemberian dari Tuhan. Orang yang bisa tidur adalah orang yang bisa pasrah dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya sepenuhnya adalah di tangan Tuhan. Tuhan atur, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Orang yang bisa tidur adalah orang yang mempunyai damai sejahtera. Orang yang bisa tidur adalah orang yang yakin bahwa dia mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, bisa tidur identik dengan kemakmuran sejati di dalam Tuhan. Orang yang bisa tidur adalah orang yang tahu bahwa dirinya terbatas, sadar diri Bapak Ibu Saudara, ada waktunya untuk bekerja dan ada waktunya untuk berhenti. Dan dia tahu hidupnya, keluarganya, usahanya tidak di dalam kendali tangannya, tetapi berada di dalam kendali tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, permisi tanya, tadi malam atau malam kemarin, malam terakhir, bisa tidur enggak? Banyak dari kita yang pada saat pandemi ini, kita tidak bisa tidur, bukan? Dan ketika kita tidak bisa tidur, Bapak Ibu Saudara, harus kita akui banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berkecamuk. Masa lalu yang tidak beres, persoalan yang belum selesai, kebutuhan yang belum tercukupi. Bapak Ibu Saudara, salah satu obat tidur yang bisa kita pakai adalah, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Belajar bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadirkan Tuhan dan mengizinkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan bisa campur tangan dalam kehidupan kita? Saya teringat di Filipi pasal 4 ketika Paulus kemudian mengajarkan pada jemaat Filipi bahwa biasakan untuk mendoakan segala sesuatu, segala situasi, rencana, harapan, kesulitan yang ada, biasakan bawa itu dalam doa, sampaikan kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Praktisnya Bapak Ibu Saudara, coba mungkin kalau kita bangun pagi, biasakan kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk sepanjang hari kita. Walaupun kita sibuk, bahkan semakin kita sibuk, semakin kita perlu waktu untuk berlutut berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tuntun saya sepanjang hari ini. Apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan pada hari ini. Berikan saya hati yang sensitif supaya saya boleh tahu apa yang Tuhan inginkan. Biasakan hal ini Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita sudah doa pagi, kemudian ketika kita menjalani hari, ingat nama Tuhan, sebut nama Tuhan, tanya Tuhan pada waktu kita menghadapi semua situasi yang ada. Jangan bersandar pada pemikiran, pengalaman, dan perhitungan diri sendiri. Hadirkan Tuhan dalam setiap situasi. Dan ketika malam tiba, sebelum tidur, berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun untuk hal-hal yang masih kita tahu salah, belum berkenan kepada Tuhan. Dan syukurilah hal-hal yang Tuhan sudah tolong. Hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik.
Evaluasilah hari yang baru kita lewati, segala tugas tanggung jawab kita, dan kemudian mintalah pertolongan Tuhan supaya kalau masih ada hari esok dalam kehidupan kita, Tuhan tolong kita untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberi, kita menerima. Kita menselaraskan, Tuhanlah yang bekerja, campur tangan. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan prinsip kebenaran yang sama, kita masuk ke dalam bagian kedua dari Mazmur ini. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, anak-anak adalah pemberian dari Tuhan. Usaha manusia tidak akan pernah mampu menghadirkan seorang anak dalam keluarga. Apabila seorang anak hadir dalam sebuah keluarga, itu adalah berkat kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada sepasang suami istri. Dalam kaitannya dengan ayat pertama dan kedua, orang tua yang mengimani dan mengamini, menghidupi prinsip Tuhan memberi, saya menerima, saya selaras, Tuhan campur tangan, adalah orang tua yang merindukan dan untuk membesarkan anak-anak di dalam Tuhan dengan prinsip kebenaran yang sama dan merindukan anak-anak untuk hidup dengan prinsip kebenaran yang sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang sudah menjadi bagian hidup dari orang tua bukan sekedar diajarkan, tetapi orang tua kemudian memastikan agar anak-anak bisa hidup dengan prinsip kehidupan kebenaran yang sama. Karena orang tua yakin tidak ada prinsip kebenaran yang lebih baik daripada hidup mengasihi dan dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang hidup dan dibesarkan oleh orang tua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan dikatakan bagaikan anak-anak panah yang ada di tangan pahlawan. Anak panah itu akan dibentuk, dipersiapkan dengan hati-hati, yang kemudian akan diarahkan dan dilepaskan dengan perhitungan yang sudah pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang tua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan akan mendoakan setiap anak-anaknya dan menginginkan agar kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan akan merindukan agar anak-anak menjadi generasi yang berhasil membanggakan orang tua dan memuliakan Tuhan. Orang tua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan akan membesarkan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Di sini para orang tua diingatkan bahwa yang paling utama dan yang paling penting untuk membuat anak kita berhasil bukanlah kemampuan manusia dalam mendidik, bukanlah harta milik kita yang kita dapatkan dari semua kerja keras kita, bukanlah akses jejaring kenalan yang kita miliki untuk boleh membuka jalan kehidupan anak kita agar lebih lancar. Tetapi yang paling utama dan paling penting adalah ketika Tuhan memberi dan Tuhan campur tangan. Yang paling penting adalah menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasti kita sering kali melihat bagaimana anak-anak meniru dan mengikuti jejak orang tuanya, bukan? Salah satunya yang sering kita lihat, misalnya ketika mempunyai orang tua yang profesinya misalnya dokter, anaknya kemudian menjadi dokter. Orang tuanya pedagang,
anaknya menjadi pedagang. Orang tuanya, apalagi guru mungkin, anaknya menjadi guru. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang anak mengikuti jejak orang tuanya dan berprofesi sama dengan orang tuanya, itu bukan sekedar berbicara masalah genetik atau talenta. Tetapi seorang anak mengikuti jejak orang tuanya karena dari kecil anak itu melihat bagaimana orang tuanya hidup. Dan ketika dalam proses tumbuh besar anak itu melihat, mengalami, dan meyakini bahwa itulah jalan hidup yang terbaik, itulah profesi yang terbaik untuk dirinya, itulah kehidupan yang berguna dan bernilai, maka tanpa usah disuruh-suruh pun seorang anak akan mengikuti jejak orang tuanya. Demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara di dalam kerohanian, hal yang sama juga berlaku. Ketika seorang anak tumbuh besar di dalam rumah kita, apa yang anak itu lihat? Apakah anak itu melihat bahwa orang tuanya dari kesehari ke kesehari hidup mengasihi dan dikasihi Tuhan? Apakah anak itu melihat bagaimana orang tuanya hidup dan sadar bahwa semua pemberian yang baik berasal dari Tuhan dan kita manusia hanya bisa mengusahakan yang terbaik dan menerima semua pemberian Tuhan? Apakah anak melihat bagaimana orang tua melibatkan, menghadirkan Tuhan dalam semua situasi kehidupan dan mengizinkan Tuhan untuk berpartisipasi, campur tangan? Apakah anak melihat bagaimana orang tua bergumul, berjuang, berusaha untuk menselaraskan, mengatur kehidupannya supaya hidup berkenan, setia, tidak bersalah di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, seringkali harapan orang tua terhadap anak berbicara sangat keras dalam kehidupan anak. Tetapi seringkali harapan orang tua terhadap anak hanya terhenti pada kemakmuran, kesejahteraan duniawi. Tentunya sebagai orang tua kita mengharapkan anak kita hidup dengan baik, dengan sukses, berkecukupan, berhasil dalam kehidupannya. Bapak Ibu memang tidak salah. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa kesuksesan manusia tidak tergantung pada usaha manusia. Tetapi kesuksesan seorang manusia tergantung dari pemberian Tuhan dan tergantung dari campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam zaman yang mengagung-agungkan usaha manusia. Kita tumbuh besar dengan pengajaran bahwa kita harus berusaha sekuat tenaga agar hidup kita berhasil. Kita hidup dengan satu pengajaran, kalau kita mau hidup sukses maka usaha dong, kerja keras dong. Saat ini kita sedang berada dalam situasi di mana kita seolah tidak punya banyak pilihan. Seolah-olah sedikit yang bisa kita usahakan dan kerjakan. Saat ini banyak dari kita yang merasa kecewa dan tidak punya pengharapan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang memberi. Dan kita punya Tuhan yang campur tangan. Dalam setiap usaha yang kita lakukan, utamakan ingat Tuhan, utamakan hadirkan Tuhan, utamakan mengasihi Tuhan. Jangan takut kecewa. Jangan takut mulai dari nol. Jangan takut dengan kegagalan, jangan takut waktu menghadapi jalan buntu, jangan takut mengakui keterbatasan.
Jangan takut situasi yang sulit. Tetapi mari kita mengusahakan untuk hidup, mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan, dan kita usahakan yang terbaik. Dan Tuhanlah yang akan memberikan berkat yang terbaik, baik dalam kehidupan kita pribadi, maupun dalam kehidupan keluarga kita. Saya ingin menutup dengan membaca satu bagian Mazmur dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kami mempunyai situasi dan pergumulan masing-masing. Setiap kami menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Namun kami bersyukur bahwa kami tidak berusaha sendiri. Kami bersyukur karena jalannya kehidupan kami tidak ditentukan semata-mata oleh usaha kami sebagai manusia. Tetapi kami adalah anak-anak Tuhan yang berada senantiasa dalam pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk boleh hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam berbagai situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, tolong kami Tuhan untuk boleh tetap percaya bahwa segala sesuatu yang baik asalnya dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami, menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Tolong ya Tuhan supaya kami boleh mengimani dan mengamini bahwa dalam situasi kehidupan kami, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kami. Yakinkan kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, khususnya dalam situasi yang tidak mudah, sangat sulit seperti saat ini. Supaya hidup kami boleh tetap setia, boleh tetap berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Jaga dan peliharakan firman Tuhan dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang selalu mengingat serta menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian berkat anak cucu. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya,
Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri kebaktian doa kita. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita memohonkan berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa dan memohon. Menyerahkan diri kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang akan mencurahkan berkat Tuhan kepada kami. Dan kiranya Tuhan satu-satunya yang menguasai dan campur tangan dalam kehidupan kami. Dan kiranya kasih pemeliharaan dan damai sejahtera yang sempurna dari Bapa di surga. Kiranya pengampunan dosa, anugerah keselamatan dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, menjalani hidup sebagai orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, menyertai kami semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.